Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi a'zama 'ala 'ibadihi al-minnah bima dafa'a anhum qaidasy syaitani wa fannah wa radda amalahu wa khayyaba zannah ja'ala sawma hisnan li awliyaihi wa junnah wa fataha lahum bihi abwabal jannah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin qaidil khalqi wa muwahhidis sunnah wa ala alihi wa sahbihi dzawil awsaris saqibah wal uqulil murjihah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal rusuq wal munub wa salal jasadi wal ruh wa tawbatan nasuh bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita puji Allah, tersyukuri segala nikmatnya yang mana kita pada saat ini masih diberikan Allah kesempatan untuk terus melakukan ibadah puasa kita bulan Ramadan, bulan yang mulia ini, di mana kita pada hari ini sudah masuk ke hari yang ke-9 di bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah dan tercurah riba dan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Ayyuhal hadirun wal mustami'un, Bapak Ibu sekalian, as-shaimun was-shaimat rahimakumullah, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembacaan kita, di mana pada minggu yang lalu sudah kita jelaskan bahwa Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dalam Ihya beliau ini menyebutkan puasa itu ada 3 derajat atau 3 tingkatan. Yang pertama adalah shaumul umum atau lebih sering kita dengar dengan shaumul awam, puasanya orang awam. Yang kedua shaumul khusus, dan yang ketiga shaumul khususil khusus. Puasa umum itu adalah menahan perut dan kemaluan daripada menunaikan syahwat, baik syahwat perut atau syahwat pada cara kemaluan. Dan ini adalah kebanyakan kita di sini pada derajat umum ini. Itu pun sudah bagus, artinya halal sudah puasa umum ini. Artinya kita mengetahui dengan syarat sahnya puasa, rukunnya puasa, pembatalnya puasa, dan apa-apa namanya puasa. Lalu kita melaksanakan puasa awal dari terbit fajar sampai terbenam matahari, maka puasa itu sah menurut pandangan agama. Dan yang kedua adalah shaumul khusus. Shaumul khusus ini adalah menahan pendengaran, menahan penglihatan, menahan lidah, kaki dan tangan dan seluruh anggota tubuh daripada dosa. Jadi puasa khusus ini lebih kita menekankan kepada nilai puasa tersebut. Kalau puasa umum tadi itu kepada puasanya dan puasanya, artinya secara hukum syariat bila terpenuhi syarat dan rukunnya maka sah, itulah puasa umum. Adapun puasa ini selain daripada puasanya sah menurut hukum,
nilai puasa tersebut di sisi Allah itu nang dipelihara ya kan. Lebih jauh Imam Al-Ghazali beliau menjelaskan wa amma shaumul khusus wa huwa shaumus salihin. Adapun puasa khusus itu adalah puasanya orang-orang saleh. Bahwa kaful jawarihi anil atam, itu menahan seluruh anggota tubuh, baik itu lidah, baik itu mata ataupun pendengaran, tangan, kaki, dan seluruh anggota tubuh daripada melakukan dosa. Yang mana dosa tersebut bisa menggugurkan pahala ibadah puasa kita. Ini nilai puasanya itu kan lagi, cuma kewajibannya sudah gugur. Dalam arti kan wajib qada di hari lain. Ya kalau puasa itu kada sah, berarti kan wajib qada, jadi hutang dirinya. Adapun puasa orang yang adanya ada bernilai zero itu kan wajib qadanya, tapi kada bernilai kita, ada nilainya. Wa tamamuhu bisittati umurin, dan kesempurnaan puasa khusus ini atau puasa saum orang-orang saleh itu adalah 6 macam, 6 perkara. Al-awwalu ghaddul basari wa qaffuhu an ittisa'i bin nazari ila kulli ma yulzamu wa yukrahu. Yang pertama adalah kesempurnaan puasa khusus ini menahan penglihatan daripada ittisam. Ittisam ini jika kita bahasa di kitab itu berluas-luas, artinya apa? Berluas-luasnya kita berhimat kita. Nah, ada lagi bin Allah ila kulli ma yalzamu, kepada sekalian yang dicela dan yang dimakruhkan, yang dibenci oleh syariat. Wa ila kulli ma yushghilul qalba wa yulhi an dzikrillah azza wa jalla, dan menahan pendengaran, menahan penglihatan daripada berluas-luas kepada sesuatu yang bisa melalaikan hati daripada zikir ingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujian orang dahulu, bila kita menganggap sesuatu itu sekali itu apa biar nampaki, nah itu tuh menggugurkan pahala ibadah puasa. Qala sallallahu alaihi wasallam an-nazratu sahmun masmumun min sihami iblis la'anahullah. Faman tarakaha khawfan min Allahi atahu Allahu azza wa jalla imanan yajidu fi halawatahu fi qalbi aw qamqal. Hadis ini riwayat daripada Hudzaifah bin Yaman. Jadi jangan kita pandangan itu adalah sana panah yang beracun daripada panah iblis la'anahullah kan dia. Pandangan itu diumpamakan seperti panah yang beracun daripada panah iblis la'anatullah alaih. Maka barang siapa meninggalkan akan pandangan itu karena takut yang kepada Allah, maka akan Allah beri di hatinya kemanisan iman. Jadi menyebabkan pahala amal ibadah kita gugur itu banyak daripada pandangan mata. Di sini pintu masuknya kita syaitan dalam menggoda kita untuk menggugurkan pahala ibadah puasa kita. Dan bisa tolong tujuh melihat ibrahan. Si ini belum puasa dan tegawian udah ulahan ambil tasbih berzikir di muka Allah berzikir. Baguslah berzikir tuh pas lalu bibinian kan apa kayak bupati harus sedek pakai segala bupati itu
buka paha tinggi aja, sekitar wilayah dada lah. Nah, asalnya nama Allah, ibu kumailah. Ali yusgilu qalba, yusgilu qalba an dzikrillah. Itu aslinya jujur aja, jadi Allah. Kumailah. Apa itu nama Allah? Kita masuk ke itu melalaikan hati itu daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya duduk di pangkalan, berzikir jangan di kota Manara dan kalau Allah banyak. Nah, satu contoh tidak. Jadi kenapa kita kadang mendapati kemarisan iman di hati kita itu bermula daripada pandangan. Banyak orang dahulu banyak dikenal buta, bahkan minta buta akan mata. Dahulu para ulama-ulama besar di Mesir itu kisahnya banyak yang buta ya. Ini kisah almarhum Musa Yazid itu kisah Guru As'ad almarhum hadis kita dengar Mesir itu banyak sebelah Yazid dahulu di Mesir itu banyak orang guru-guru besar yang buta. Tapi kita pernah luput menuju lawang sabulahan kalau kelas sesuatu kalau kalimatnya ada nanti pada bersihnya hati orang kan. Ketika mereka banyak sudah hafal Quran, hafal hadis, minta butakan Allah supaya terjaga di hafalan. Karena menunjukkan hafalan tekas hilang itu adalah pandangan dosa yang bersumber daripada mata tadi. Abdullah bin Al-Haddad Sahihul Ratib. Sini itu buta mulai kalakan, tapi kurang hafal hadis apa, jadi mau Quran kayaknya bisa aja orang buta itu dengan pendengaran apa hafal kan banyak untuk menitrat tenang musabaqah lah. Apabila mulai Quran jadinya mulai pendengaran, ada. Dan banyak lagi yang ulama dahulu itu. Nah mereka itu buta itu bukan satu aib bagi mereka. Ini buta itu satu aib, satu keaiban, bahkan satu kemuliaan tidak terjaga pandangan mereka daripada hal-hal yang bisa menyibukkan hati dan melalaikan hati daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua pula ada warawa Jabir an Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dan hadis riwayat Jabir daripada Abdullah daripada bin Abdullah daripada Anas bin Malik radhiyallahu sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, Anas bin Malik itu yang hadir di rumah Nabi. Anas bin Malik ini hadir di rumah Nabi. Orang yang kita berhadap di rumah Nabi lebih 10 tahun. Jadi Anas bin Malik ini didoakan Nabi panjang umur dan banyak bisa anak. Jadi Anas ini berumur lebih 100 tahun, musidin lah, berkat berkhadam Nabi dan anak lebih 100. Ada menceritakan Salawi 105 anak. Kira-kira kan saya ngomong untuk umumnya saya ngomong mungkin. Kira-kira berapa ekoran? Tahun berapa masa produktif dong ada sampai juga. Kira-kira ada sekong. Jadi anak lebih 100 Salawi ya, itu ada 6 bilangkan demikian. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan sidin yang beliau tahu orang panjang, ada masa 110 tahun Anas bin Malik ini. Karena beliau juga berkhadam di rumah Rasulullah SAW. Kenapa aja Anas? Nah, aku sih mendengar Rasulullah SAW bersabda, khamsun yuktirna shaim. Ada 5 macam yang menggugurkan pahala puasa seseorang. Al-kadhibu wal ghibatu wan namimatu wal yaminu kadhibah wan nazaru bisyahwat.
Itu adalah yang pertama berdusta. Yang berdusta ini bila sudah jadi kebiasaan, terbiasa dengan berdusta atau kalau kau pakai pulang dalam berdusta ada demi Gering sama lu. bisa awarong nya mencari kawan awarong untuk pulang ngapain dia situ tuh kisah macam-macam mah dengan hutang di warung Allah jawab catat aja kira sok aja pandir mau berubah ya di warung pandir nam tabur dusta itu ada tabur dusta kayak bumbu tuh ada lampak ada ramai kita wal ghibatu dan ghibah ini menggugurkan pahala puasa juga wan namimatu dan namimah ini kita atau cuma adu domba orang atau cuma adu domba orang lain misalnya melihat orang pindah rukun rumah tanggaan pindah damai anak wah orang aja main di apa enggak tahu entah ada aja akalnya datang mengambil nih sirne kami mana kemana aja abahnya nih biasa aja milik adanya bila dia panu aku kau kan mailin aja harap ikam nah mulai itu tuh mailin harap ikam aja apa barang jalan ini baru tahu aja lebih hijau tetap enggak ya wah lebih hijau tetap enggak aja mulai mau domba dah sinonnya nih kenapa gak kamu tuh aja paham lo kalau hijau tetap enggak itu apa babi badai ya banyak itu cocok aja bila dingin sedingin salju aja wah kainnya bila tak berungkut di gua tuh aja tapi maksudnya bahkan yang bilang paling berungkut di gua itu aja sarek nabi ini mbak terbakar emosi itu tuh gara-gara si nabi mah tadi pulang sini kan mau akhirnya banjir pulang apa banjir bahas istilah atau mau ke taksi gitu tahu aja tapi sih apa padahal akunnya bagi orang pada tuh pun tentang hari dulu padahal akunnya nah banget dia tuh tak pulang aja turun mereka tuh gelut ya gelut apa aja anak saya mereka aja banyak badai aja kalau mau belakang mau itu guling kalau mau siapa saja itu wah saat itu airnya belum guling awas mulai ke negara siapa namimah tetap itu tuh gawe tolong orang atau domba kalau mau belakang mau guling kan kalau mau wal khusyu wal jafa'u wal khusumah. Tadi dua macam tadi nama dua paling berpuasa itu adalah berdusta tadi ghibah ini namanya orang dzikruka akhaka fi malaikrahu itu ghibah hanya artinya menyebut-nyebut menyambati kita saudara engkau sesuatu yang injak belum atau tujuh atau ghibah tuh menyapa tujuh Jepang aja bahkan tak tujuh bila untuk minta piralakan yang lain juga tetap aja ghibah bagaimana ada ghibah ini mau menyebati orang nang bilik nang bujur sampai biliknya mengatakan nyala tujuh atau nyala tujuh juga cuma sifatnya mau ya keaiban orang lain keaibannya nah maka itu ghibah bagaimana cerita wah inilah kata-kata ghibah nih kita kalau mengenal kata ghibah ini apa asal takutan tapi ketika ditulis dengan kata-kata yang lebih indah apa ini deh lalu takutan lagi dengan tulisan ghibah nih contohnya apa ghibah nih ditulis kata-kata gosip nah mulai kalau kita mau mendengar kata ghibah itu takutan begitu mendengar kata gosip takutan kan padahal ya ayat juga gosip itu mau ya orang juga kalau banyak istilah kayak TV itu lapis ininya apalagi TV itu ada
tentang seputar selebriti itu kan buat artis tuh anu apakah disuruh kamera diposting gitu kan anu mau umah dirinya diposting juga juga kisah lain anu kisah perseteruan si anu dengan si anu ya atau juga dia tahan diviralkan lah padahal itu sifatnya gibah. Jadi kalau kita puasa itu yang untuk TV kan namun kisah sama itu gugur kalau puasa atau kita menahan ya mana melihat lah kemudian K7 bersumpah palsu itu bersumpah palsu biasanya ini orang-orang pedagang biar nama 7 bersumpah palsu nih berapa aja barang ini harganya sama aja sama pula juga sampai kan aja berbanyak 100.000 aja 75 nya lah hanya terus menawar aja sama aja bersumpah juga atau ujuran dia tahu orang belum kalau jual aja wah padahal ada menawar aja orang ada menawarnya hanya tadi dia tahu orang belum 10.000 atau menjual aja atau mau jual ayo biar aja padahal tadi dia hanya tadi tahu orang sama kalau jual aja tapi aja hari sana padahal ini ujung itu dah itu sumpah palsu karena sumpah yang mengolahkan riba wa nazar bi syahwat dan memandang itu dengan ada syahwat tadi. Wasani dan yang kedua kesempurnaan puasa orang-orang yang khusus ini adalah hifzul lisan anil hadayan, menahan lidah daripada tergelincir. Itu kita tahu limpas kita kepada kedosaan. Wal kadhibu wal ghibatu wal namimatu wal fuhsyu wal jafa'u wal khusumatu wal mira'u, dan menahan lidah daripada berkata-kata yang keji. Jadi tahu yang keji itu apa? Perkataan yang sifatnya apa? Keji ini kita kata perkataan kotor lah. Itu perkataan keji itu. Wal jafa wal khusumah, dan kata-kata bisa membawa kepada permusuhan. Wal mira'u, dan kata-kata bisa membawa kepada mirah itu perkelahian, perdebatan ya. Maka alasan ini kalau komunikasi apa ada juga. Maka alasan bahwa perbuatan perkelahian, perketaburan jadinya itu kata khusumah, permusuhan lah. Nah supaya terjaga daripada enam kedua ini menjaga lidah kayak Pak beliau Imam Al-Ghazali memberikan solusinya kita wa ilzamu as-sukutu wa syughluhu bi dzikrillah subhanahu wa ta'ala. Yasidin lazimi rancaki atau dia tungguli berdiam kalau kita puasaan lah banyak berdiam saja. Nabi banyak panggil tadi bisa membawa kepada dusta. Jadi banyak berdiam. Nah, amal lebih baik lagi apa? Ada berdiam. Wa syughluhu bi dzikrillah subhanahu wa ta'ala, atau berzikir tadi. Berzikir itu apa lah? Allah la ilaha illallah ataunya subhanallah alhamdulillah dibaca itu zikir itu. Punya setiap bacaan apapun nasibatnya tujuannya mengingat Allah itu zikir namanya. Atau zikir dengan apa? Dengan hatinya. Tapi di sini masalahnya lisan lah dengan lidah tadi diucap dengan dibentuk berarti. Kemudian tilawatil Quran. Nah, 3 macamnya. Jadi supaya terpelihara lisan kita daripada kedosaan, lazimi Imam Ghazali berdiam. Karena dia betul emas ya, dia besar dia betul emas lah. Berarti kalau panggil itu berak betul lah. Mau kuciak tuh perunggu berarti. Jadi dan
menyibukkan dengan zikir dan membaca Quran. Apalagi di bulan puasa ini jangan ada bacanya Quran. Biar seayat yang awal sehari ayat 30 ayat kan buka Quran kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Bacanya tutup lagi. Besok gak sebelahan. Besok sabuting pulang. Oh ya ayat lo kan. Nah, besok ayat lo. Bahkan Al-Quran yang ada dibaca pun diitihi gue dibuka itihi gue pahala dah. Karena ada 5 macam gawian yang dengan kita melihat itu berpahala. Yang pertama adalah apa? Memandang Baitullah nang di Makkah nah, merasa Makkah, maitihi Baitullah nang berpahala tetap. Ini pahala nah Allah Taala beri pandangan. Yang kedua napa maitihi Al-Quran mushaf, mana mushaf ya Al-Quran tadi. Jadi misalnya kalau bisa membaca Quran nih, cuma ada orang di rumah buka itihi berapa dah, tutup aja gitu, besok itihi pulang, ada, tuh pahala itu, punya awal tadi baca walaupun seayat, besok seayat lah, 30 ayat, 1 tahun berapa? 360 ayat, nah, itu lebih baik daripada baca 1 juz sehari, tapi kan seminggu parahnya tahun bulan nah 20 hari ya mau baca 1 juz bagus nasa ayat sehari itu banyak baik lagi kan awal setelah 1 juz sehari itu baik lagi pandai 1 juz kan itu istilah orang yang adalah pandai 1 juz sehari 1 juz tahu lebih bagus lagi mengingat awal sedikit artinya apa ahabul a'malilallah adwa muhawa'id Allah amal nama cintai itu di sana itu adalah yang sedikit tapi dawam tapi konsisten berkekalan terus menerus walaupun sedikit itu lebih cintai Allah. Yang ketiga nama ma'itihi wajah orang saleh. Jadi kan kalau pengajian dekat dalam lah adalah duduk di pengajian mana aja biasanya kalau ada dalam tentunya berlapas mengumpulkan supaya orang melihati wajah guru gitu nah memandang wajah orang saleh itu berpahala. Nah keempat apa memandang wajah witan berarti wajah witan berarti wajah abah wajah mama itu pahala tuh. Ini pahala Allah beri dengan sebab pandangannya. Nah termasuk tadi memandang kita mushaf Al-Quran. Hanya di puasa ini sangat ditekankan benar kita itu membaca Al-Quran. Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Ya ada Malik bin Anas, ada Anas bin Malik. Bila Anas bin Malik itu sahabi yang banyak mengenal salawat itu Anas bin Malik katanya. Itu sahabat Nabi itu orang yang hidup di masa sahabat bertemu dengan Nabi. Adapun Malik bin Anas kebalikannya itu adalah tabi'in orang nanti nang bertemu dengan tabi'in aja dan tabi'in. Karena Imam Malik bin Anas ini beliau kita berguru pada Nafi' Maula Umar hamba saya diberikan Ibnu Umar kemudian jadi murid Ibnu Umar. Ibnu Umar berguru pada Rasulullah. Nah jadi Anas bertemu dengan Nafi' bertemu dengan Ibnu Umar Abdullah bin Umar lalu bertemu dengan Rasulullah. Jadi tabi'in orang bertemu dengan tabi'in itu Anas bin Malik Malik bin Anas dan beliau adalah tokoh dalam mazhab Malikiyah. Imam Malik bin Anas ini sidin apabila bulan Ramadan tiba maka beliau stop belajar hadis karena Imam Malik bin Anas ini adalah
ulama hadis yang ada di Madinah. Bahkan dikatakan beliau menjadi kolom idza dzukira ulama fa'amalikun najmu. Bila disebut para ulama maka memang adalah bintangnya para ulama. Pada ketika di Madinah itu kadang boleh bawa fatwa selain Imam Malik bin Anas. Ketika masih hidin tak. Di kanan ini sini Imam Darul Hijrah namanya. Imam Darul Hijrah. Salah satu Imam Malik bin Anas ini apa? Kalau teman Sidin kada pernah memakai sandal di Madinah tuh. Di Madinah tuh dan kada pernah Sidin buang air kecil kepada air besar berhira atau kami di Madinah. Imam Malik bin Anas ini. Kenapa Sidin kada hendak kita menjajah tanah dengan terumpah Sidin, sandal Sidin, nah di situ terkandung jasadnya Rasulullah SAW. Ada hendak sini memotori kita tanah dan situ terkandung jasadnya Rasulullah SAW. Malik bin Anas. Berarti berkira Muhammad itu kalau keluar Madinah tuh berkira Muhammad itu Anas Malik bin Anas nih dia berletak musimnya sini dengan Rasulullah SAW menghormatinya. Padahal aja di Madinah tuh kubur Rasulullah itu nanti Raudhah Allah. Tapi sini menganggap Madinah itu adalah tanah atau bumi yang mengandung jasad Rasulullah pada musim mengotori. Bahkan mereka tidak pun mau pertunggangan pun mau. Hebatnya Imam Malik. Kenapa Uji Sidin bila 3 bulan Ramadan apa? Stopin belajar hadis. Iqra'ul Quran, iqra'ul hadza syahrun yanzil bihil Quran. Baca Al-Quran. Ini adalah bulan yang Allah turunkan Al-Quran di dalamnya. Jadi bulan Ramadan disuruh Sidin itu murid-murid Sidin itu membaca Al-Quran, stop belajar hadis lo. Nah aturannya mau kayak bulan Malik bin Anas kita nih belum puasanya ada kuliah subuh yang ada kan baca Quran subuh tuh. Ya jadi kalau melihat pada Imam Malik kita bin Anas radhiyallahu anhu dan beliau dikenal dengan mazhab Sidin, mazhab Malikiyah. Nah jadi supaya terjaga tadi lisan kita daripada tergelincir kepada hal-hal membawa dosa, namanya dosa itu bisa menggugurkan pahala ibadah puasa kita, maka jadi banyak ibadah atau yang ada itu banyak menyibukkan lidah dengan zikir kepada Allah Taala dan banyak membaca Al-Quran. Ini kita obatnya supaya lisan kita terjaga daripada tergelincir pada kedosaan. Memang bisa membawa kepada hal tersebut kepada hilangnya pahala ibadah puasa kita. Dan itu yang dijaga itu oleh orang-orang saleh dulu itu nilai puasanya adalah nilai puasanya itu. Kemudian nomor 3 aina akan kita bahas pada minggu yang akan datang itu adalah apa? Hafuz sam'i anil iswa ila kulli makruhin, menahan pendengaran daripada segala sesuatu, memperhatikan sesuatu yang dibenci atau yang dimakruhkan maka dari ketujuh oleh syariat. Mudah-mudahan ada manfaatnya termasuk perhatiannya, maupun kekurangannya. Mudah-mudahan kita selalu dengan kekuatan untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini, dan mudah-mudahan juga kita kawat meningkatkan nilai pahala ibadah puasa kita sehingga bernilai dari sisi Allah SWT, dan pada akhirnya di akhirat kita akan mendapati kita pahala puasa di tangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma qbil wa qamit tariq wa ma taufiq illa billah bisirri nabi wa alihi bisirri al-fatih.